Beragam literasi ilmu di perpustakaan tidak lepas dari pustakawan. Salah satu tugas para pustakawan bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan. Dalam kerja pustakawan tersebut, mereka menjembatani kebutuhan informasi masyarakat dengan berbagai koleksi yang ada, baik berupa buku digital, arsip, maupun literatur fisik. Terkait para pustakawan mengelola tata kelola informasinya dengan mengklasifikasikan, mengkatalog, dan merawat koleksi agar mudah ditemukan dan digunakan, sekaligus membantu pengguna menemukan referensi yang akurat, mengajarkan literasi informasi, dan memandu riset. Apa dan bagaimana mengenal lebih dekat pustakawan? Berikut obrolan santai bersama Dr. Wiji Suwarno, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Salatiga. Dr. Wiji Suwarno dikenal banyak berkontribusi pemikirannya melalui di FPPTI, yaitu Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, organisasi profesi dan wadah kerjasama bagi seluruh perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 12 Oktober tahun 2000 atas inisialisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Berikut obrolan santai terkait melihat lebih dekat dinamika dunia perpustakaan di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa berita Suaraya TV channel YouTube. Kebetulan sekali pada malam hari ini saya ditemani dengan Pak Dr. Wiji Suwarno. Beliau alumni dari Universitas Indonesia, ilmu budaya ya Bapak ya? Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya, dan sekarang beliau sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Salatiga. Dan beliau saat ini bergerak di bidang perpustakaan. Perpustakaan. Nah, sebenarnya seperti apa perpustakaan? Langsung aja kita tanyakan sama Pak Dokternya langsung, pakarnya langsung, Pak Wiji. Assalamualaikum Pak Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Lama nggak ketemu, baru Oh, dapat iya. beliau pada malam hari ini. Perjalanan lumayan kan, tapi nggak apa-apa. Oh iya Pak Wiji, terkait dengan ilmu perpustakaan ya Pak ya. Ya. Mungkin sebenarnya seberapa Pak? Mungkin sebelum kita masuk ke perpustakaan, perjalanan Pak Wiji kenapa tertarik di bidang perpustakaan ini seperti apa sih Pak? Ya, sebelumnya memang saya bukan orang perpustakaan, saya orang pendidikan sebenarnya. Orang pendidikan yang kemudian pas kerja jadi PNS pertama kali itu ditempatkan di perpustakaan. Itu awalnya. Lalu orang tua saya bilang, kalau kerja tanpa ilmu itu kowe main kesel tok. Artinya kamu hanya dapat capek saja itu. Akhirnya saya mencari paling tidak ilmu tentang perpustakaan yang saya bisa bekerja dengan ilmu gitu. Akhirnya malah ketemu beasiswa. Kami daftar beasiswa ilmu perpustakaan di Universitas Yarsi waktu itu S1. Jadi kami ada S1 2 kali itu karena yang satu beasiswa ilmu perpustakaan. Nah, saya 2007. Ya. Saya mendapat gelar sarjana ilmu pendidikannya itu tahun 2004. Kemudian menjadi honorer di UIN Salatiga, waktu itu Stain Salatiga, tahun 2005 itu jadi PNS. Nah, ditempatkan di perpustakaan. Nah, akhirnya kan tadi mencari ilmu untuk bisa bekerja dengan passionnya itu loh, itu kan penting. Yeah. Kalau kita bekerja tanpa passion, kan kata orang tua saya, capek-capek saja. Apa itu belum menemukan passionnya ya Pak ya? Belum tahu ya perpustakaan. Saya hanya tahu perpustakaan itu tempatnya buku saja. Nggak ada ilmu lain. Nah, kemudian saya membidangi ilmu perpustakaan sejak tahun 2007 sampai sekarang. Jadi S1, S2, S3 saya ilmu perpustakaan. Nah, dari situlah kemudian passion itu kita dapat. Oh, ternyata perpustakaan itu seperti ini, dan ini hasilnya ruhnya kehidupan di dunia itu pustaka. Bukan perpustakaan, pustakanya. Nah, perpustakaan itu kan pustaka mendapat imbuhan per an, yang itu menjadi hal yang membicarakan tentang pustaka. Oh gitu ya Pak ya. Yeah. Pak Wiji ini terkait dengan orang kita ya sebagai orang awam ya, melihat perpustakaan itu hanya sekedar buku dan rak-rak yang berjejer-jejer. Nah sebenarnya secara tadi yang Pak Wiji sampaikan, perpustakaan ini sebenarnya seperti apa sih Pak secara makna? Iya. Nah, ini juga ingin kita sampaikan kepada masyarakat yang lebih luas sebenarnya ya, bahwa perpustakaan ini kan berawal dari kata pustaka yang dapat imbuhan per an. Artinya bahwa imbuhan per an ini bukan tempat, tidak sekedar tempat, tidak tentang tempat, tapi cukup per an itu hal yang membicarakan tentang pustaka, hal yang berkaitan dengan pustaka. Nah, pustaka itu sendiri
itu adalah sebagai kontennya, perpustakaan itu sebagai kontainernya. Jadi pustaka itu isinya, perpustakaan itu medianya. Kalau konteks sekarang kan medianya. Nah, pustaka itu sendiri itu mempunyai makna 4 hal. Itu kan merujuk pada tradisi Hindu. Dewi Saraswati itu dewa ilmu pengetahuan. Itu mempunyai 4 tangan. Yang satu memegang tasbih, itu simbol spiritual. Jadi pustaka itu ya tentang spiritual. Itu dewa ilmu pengetahuan. Ya, dia mempunyai 4 tangan. Yang dipegang itu satu tasbih, simbol spiritual. Yang kedua kitab atau buku, itu simbol pengetahuan. Yang ketiga bunga yang sedang mekar itu simbol kehidupan. Dan satu lagi dia memegang alat musik harpa yang ada dawainya, itu simbol dari peradaban. Ya, artinya bahwa siapapun orang yang ingin sukses menjadi manusia, kuasailah pustaka, kuasailah ilmu 4 ini. Hubungan kita dengan Tuhan, spiritual, pengetahuan, semua jenis keinginan, semua jenis cita-cita akan bisa diraih dengan pengetahuan. Yang ketiga, kehidupan. Karena kehidupan itu kait dengan sosial. Artinya orang itu selain baik dengan dirinya, harus baik juga dengan orang sekitarnya. Nah, di pustakaan itu ada makna bahwa ilmu pustakaan itu sebagai media berinteraksi. Begitu ya. Berarti ya. Memang perpustakaan itu nggak hanya sekedar ruangan ya Pak ya, tidak tapi ruang. Memang ada makna yang memang sebenarnya banyak arti tersendiri Pak ya. Menemukan makna itu harusnya seperti apa sih Pak gitu loh. Oke, tadi kurang satu ya. Satu dawe tadi atau gitar tadi atau harpa tadi itu sebuah peradaban. Artinya bahwa di perpustakaan itu adalah kaya dengan peradaban. Selama manusia ada dan mau berpikir, peradaban akan selalu berkembang. Nah, perkembangan itu di titik awalnya itu dari ilmu pengetahuan yang ada di pustaka, bukan hanya di pustaka. Ya, pustaka itu artinya bahwa pengetahuan, informasi itu modal awal dari berkembangnya sebuah peradaban. Selama manusia itu ada, peradaban akan selalu berkembang. Makanya zaman saya dengan zaman sekarang peradabannya beda. Dulu zaman saya belum ada HP, belum apalagi internet. Nah, sekarang peradabannya bergeser karena apalagi AI sekarang. AI ini kan luar biasa ya, peradaban yang berkembang. Artinya itu bahwa untuk mencapai AI ada itu, dia akan mempelajari ilmu pengetahuan sebelumnya. Itulah yang disebut dengan pustaka. Maka sekarang saya ingin menyampaikan, pustakawan itu bukan sekedar penjaga buku dan rak. Tapi pustakawan itu adalah pengelola ilmu pengetahuan yang dia bisa mencerdaskan, memberi pencerahan kepada orang. Pencerahan siapa? Ya spiritual, hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dengan manusia lainnya di kehidupan. Kemudian ilmu pengetahuannya lebih luas dan dia ini adalah pelaku dari peradaban. Iya. Manusia itu pelaku dari peradaban. Orang-orang yang berkunjung ke perpustakaan inilah cikal bakal pelaku peradaban untuk selanjutnya. Inilah perpustakaan. Jadi tidak hanya sekedar tempatnya saja, tapi justru perpustakaan ini adalah tempatnya orang-orang yang sukses menjadi manusia. Tapi untuk sekarang apa ada ini Pak perkembangan mereka yang ke perpustakaan, apa hanya sekedar membaca atau mereka juga memaknai tentang makna pustaka itu sendiri sih? Nah, ini sedang kita budayakan, kita bumikan namanya perpustakaan ini kepada masyarakat. Nah, justru yang menarik adalah kalau dulu perpustakaan tempat terlarang, artinya dilarang bawa makanan, dilarang bawa tas. Dulu gitu dilarang berbicara. Sekarang itu tempat masyarakat harus berdiskusi di situ, tempatnya bertemu di situ, bertempatnya menjalin interaksi di situ. Itu perpustakaan. Juga bawa tas boleh, sekarang ada RFID, ini kan. Kemudian makanan, sekarang malah buka kantin di perpustakaan. Artinya apa? Bahwa orang ke perpustakaan itu tidak harus membaca, tapi justru dia dengan menciptakan atmosfer keilmuan yang di situ menjadi ekosistem yang bagus di situ. Nanti dengan sendirinya dia akan membaca, mencari pengetahuan apapun bentuknya. Kadang-kadang cuma menelusur di internet, cuma baca buku 1-2 halaman, berdiskusi dengan temannya tentang keilmuan, dan kadang-kadang diskusi ringan-ringan itu justru mencerahkan. Tidak harus berat-berat kan? Nah, justru dengan perpustakaan yang menyenangkan, situasinya menyenangkan, itu akan membuat orang tertarik untuk mengembangkan keilmuan.